Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, bila senantiasa Roh Kudus nyata menyertai hidup saya dan saudara sekalian. Mari saat ini kita berikan waktu sejenak untuk Tuhan. Kita berikan hati kita, rasa syukur kita terhadap Tuhan lewat pujian dan pengagungan hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu, atas mujizat-Mu setiap hari Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau tunduk. Kami ingin mengucap syukur lewat pujian kami, lewat pengagungan yang kami naikkan kepada Engkau. Berkati Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah saat ini. Kami percaya Engkaulah harapan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus kita syukur. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari segenap hati kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Nya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu. Katakan yang menyertaiku. Selagi lagi yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu kami buka hati kami, buka hati untuk jamaah-Mu Tuhan, berserah penuh. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyekatakan dengan hatimu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu kami mau buka hati kami. Haleluya. Oh, kami berserah penuh Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah.
Karena kami ada Tuhan, sebab Engkau ada. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Mari segenap hati kita tunduk saat ini. Berikan waktumu saat ini untuk Tuhan. Berikan waktumu saat ini untuk menyembah Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Layakkan Tuhan. Nyatakan kuasa-Nya. Mari bersama-sama nyatakan lebih lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah dengan sepenuh hatimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami mau buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Dengan segenap hatimu ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu.
Jangan padamkan rohmu saat ini saudara. Berikan waktumu sejenak, luangkan waktumu sejenak untuk menghargai Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini tubuh dan jiwa roh kami. Kami serahkan hanya padamu Yesus saat ini. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji, bahkan Engkau layak kami menjadi raja segala raja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kau layak berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Nyatakan saudara lebih lagi, layak, layak dipuji, disembah. Nyatakan dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Yes Lord. Namamu besar layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari nyatakan amin. Kita percaya bahwasannya kasih setia Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorai saat ini saudara. Haleluya. Nyatakan kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak.
dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, angkat tangan-Mu nyatakan, ya Kau yang layak ditinggikan. Mari melompat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Wow, wow, two, three. Raja Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ada Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber, amin, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ada Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari saudara yang percaya nyatakan lebih lagi, Raja mulia. Nyatakan sekali lagi, Raja mulia. Haleluya. Mari saudara bersama Tuhan nyatakan amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk menerima taburan firman. Bila hati kita dan pikiran kita selalu diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu hari ini. Kami ucap syukur Tuhan atas nafas, atas hidup yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, pakai telinga kami, pakai hati kami untuk menerima taburan firman yang daripada-Mu, supaya firman ini Tuhan jadi rema buat kami. Terima kasih Bapa. Mari kita persembahkan yang terbaik saat ini. Kegugatan di jiwaku, katakan ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami lepaskan Engkau saat ini. Takkan ku melepaskan-Mu. Kaya bagiku mengiringmu seluruh hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
di jiwaku ketenangan, ketenangan batinku. Oh, ada dalam hadiratku penyembah, tersungkur di kaki-Mu Tuhan, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu cahaya. Nah, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bertanda-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bertanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pakai kami lebih lagi Tuhan, layakan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu saat ini. Jamah hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman-Mu, agar kami mengerti Tuhan akan setiap firman-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kita syukur. Haleluya. Amin. Kita masih dalam suasana doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Walau kami dalam lembah, berjalan dan lembah kekelaman, Engkau lah yang menjadi juru selamat kami. Sikapatakara. Oh, syukur. Persiapan hatimu saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami.
Oh, terima kasih. Berikanlah penyembahanmu saat ini. Ku menyembah, syukur bagimu. Kita angkat pujian. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak takut bahaya ya Tuhan. Engkau Yesus Juru Selamat kami. Amin Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, antalah hidupku. Tiada pernah sedetikmu, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan tiada pernah sedetikmu, tiada pernah sedetikku. Engkau Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kami Tuhan, agar kami berjalan bersama dengan-Mu. Sungguh mulia dan sempurna, nyatalah layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaran selamanya, selamanya kan ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Engkau yang memberikan kemenangan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kan ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di. Sekali lagi katakan, Engkau Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Oh Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya
besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan besar. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami, kota benteng kami, yang menjadi perlindungan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Berbicaralah lewat kebenaran-Mu agar kami boleh mengerti setiap kebenaran-Mu dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya yakin percaya berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang terindah dari Tuhan terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Saudaraku, ibadah pencurahan Roh Kudus ini kita yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa berjalan, melangkah, berbuat apa-apa tanpa kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Tentunya saat ini mari bersama-sama kita akan belajar bersama dengan tema memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul perikop firman Tuhan pada saat ini, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita menentang dan saling mendengki. Yang menjadi ayat nas pada saat ini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, rasul yang sungguh luar biasa, dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia.
Ya, kalau saat ini mungkin Turki. Ditulis Rasul Paulus kira-kira tahun 53 sampai dengan 56 Masehi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh ini adalah bait Allah. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi dikuasai akan kedagingan. Kata hiduplah ini memiliki pengertian perilaku, kebiasaan, diri hidup yang sesuai dengan Roh Kudus. Berjalan seiring seirama dengan Roh Allah. Memberi diri dipimpin Roh Kudus berarti menaklukkan kehendak pribadi, ego, kepada kehendak Roh Kudus agar hidup berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan jelas dan gamblang menjelaskan bagaimana supaya hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam perikop ini, Rasul Paulus memberikan penjelasan, kontradiksi, bagaimana hidup yang menurut roh dan bagaimana hidup yang menurut daging. Tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda ketika hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup ini dipimpin oleh daging. Dan pada saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang dipimpin oleh roh yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Allah serta melakukan kebenarannya. Ada 3 hal yang saat ini kita pelajari bersama dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Yang pertama, bagaimana supaya hidup ini memberi diri kita dipimpin oleh roh, yaitu harus mau menyalibkan daging. Ya. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging berarti hidup yang berkenan. Menjadi milik Kristus. Milik. Kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus yang lunas. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 kata dengan jelas. Dan Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, hidupku ini bukan aku lagi. Kalau hidup kita bukan milik kita, Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, maka hak kita seharusnya, seyogyanya tidak dominan dalam setiap kehidupan kita. Tidak bisa mengandalkan diri kita. Karena hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Yang telah menyalibkan daging. Darah Kristus itulah yang sudah membeli kita. Dosa kita. Saudaraku, namun ternyata dalam perjalanan waktu, kehidupan seseorang manusia tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu butuh yang namanya Roh Kudus, memberi dipimpin oleh roh. Karena roh Allah itu, Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan, kekuatan sehingga kita boleh berjalan seiring seirama dengan Roh Kudus. Jikalau saya sampai ada hari ini, bukan kekuatan saya, tetapi oleh kemampuan daripada Roh Kudus, Roh Allah yang sudah tinggal di dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kini percaya
sampai hari ini keadaan bangsa kita, bahkan seluruh dunia masih yang mengalami pandemi. Banyak kesulitan-kesulitan hidup yang telah dialami orang-orang, bahkan orang-orang percaya. Namun kita percaya bahwa ketika kita memberi dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita lalui, yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh, yang harus kita kerjakan. Meskipun sesulit apapun keadaan kita. Hari-hari ini, sesuatu yang mungkin kita tidak bisa kerjakan dengan akal kita, kemampuan kita, logika kita. Percaya, ketika kita hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya akan percaya Tuhan itu akan memberikan kemampuan di dalam setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas dan tegas, orang yang hidup dalam daging tidak beroleh keselamatan kekal. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat kerajaan Allah. Ketika seseorang yang melakukan hidup dalam kedagingan, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Paulus memberikan gambaran yang jelas supaya kita berani untuk melangkah agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda seseorang yang memberi diri dipimpin Roh Kudus yaitu menghasilkan buah-buah roh. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Apakah buah roh? Seseorang ketika sudah lahir baru dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam hidupnya. Perubahan yang dari menyukai hidup dalam dosa, kenajisan, kedagingan, akan diubahkan mencintai hidup dalam kebenaran. Hidup yang sesuai firman Tuhan. Transformasi tersebut yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri seseorang merupakan pribadi Allah. Roh Kudus juga kita kenal Parakletos, yang artinya pribadi yang dipanggil atau yang diutus untuk menolong orang lain. Klik terus, kita baca. Selanjutnya klik. Iya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, Parakletos adalah pribadi Allah yang memiliki perasaan, pikiran dan kehendak. Jika kita mengizinkan Roh Kudus leluasa dalam diri kita, leluasa tinggal dalam hidup kita, untuk bekerja memanifestasikan sifat-sifat ilahi melalui kehidupan orang percaya. Manifestasi roh itu yang kita sebut buah-buah roh tadi. Buah-buah roh bukan sifat alamiah, akan tetapi karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada sang pokok,
yaitu Kristus. Ini merupakan tanda kedewasaan rohani dalam diri seseorang. Jadi buah roh adalah karya Roh Kudus yang dapat kita lihat dari kehidupan seseorang. Saudara, seseorang yang mengalami kedewasaan rohani itu adalah bukti bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam seseorang. Tanda seseorang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus harus menghasilkan buah. Buah itu bisa dilihat dari sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita. Mustahil orang yang mengaku dewasa rohani, hidupnya diperbaharui, dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dalam sikap, perkataan dan perbuatan tidak sesuai dengan kebenaran, itu hanya omong kosong. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah nempel kepada pokok anggur yaitu Yesus Kristus, pokok anggur yang ranting yang tidak berbuah, maka dalam Yohanes katakan ranting itu akan ditebang dan akan dicampakkan, dibakar. Karena tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada buahnya. Tetapi jikalau ranting itu nempel pada pokok anggur, saya kini percaya merupakan tanda kedewasaan rohani dalam diri seseorang itu. Ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Mari bersama-sama. Inilah yang harus kita buktikan kepada banyak orang. Supaya kita benar-benar menghasilkan buah yang diharapkan oleh Kristus, yang diharapkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka dalam Matius 5 ayat 13, kita hendaknya menjadi garam dan terang. Paulus juga katakan, kita menjadi suratan yang terbuka. Tidak bisa kita berkata, aku sudah dewasa rohani, aku sudah menghasilkan buah. Tetapi dalam sikap dan tindakan perbuatan yang kita lakukan tidak bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. No way. Mari setiap kita yang ada melalui ibadah pencurahan Roh Kudus ini mengoreksi akan setiap diri kita. Sudahkah aku menghasilkan buah yang menjadi tanda bahwa hidupku ini dipimpin oleh Roh Kudus? Saya tidak percaya ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan seiring seirama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan menuntun setiap langkah kita, berjalan bersama dengan kita. Apa yang kita kerjakan seturut dengan Bapa di surga, sehingga kita boleh melakukan kehendak-kehendak dan kebenaran daripada firman Tuhan. Klik lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga saudaraku, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hidup dalam kesombongan. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kesombongan sama artinya angkuh, takabur, arogan, congkak, tinggi hati, besar kepala. Orang yang sombong akan membanggakan diri, meninggikan diri dan menganggap orang lain rendah. Yakobus 4:6, 1 Petrus 5:5, Allah menentang orang yang congkak,
tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, apa yang kita banggakan saat ini? Jabatankah? Kehidupan keluargakah? Tidak ada artinya bagi Allah. Karena sebenarnya kita ini adalah orang yang sudah ditebus oleh lunas darah Kristus. Kita ini sebenarnya sudah menjadi milik Kristus, sebenarnya hak kita ini sudah tidak ada. Apa yang kita banggakan? Kesombongan kita. Itulah jikalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya tidak ada kesombongan lagi di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada lagi yang membanggakan, ini aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus mari kita belajar bersama-sama melalui momen ibadah pencurahan Roh Kudus ini. Benarkah hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Jikalau itu benar, maka ketiga hal, klik lagi. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Salah satu sifat yang tidak disukai oleh Tuhan dari manusia adalah kesombongan atau congkak, sebab kesombongan merupakan perlawanan langsung kepada Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang tidak menghormati Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya. Itulah sebabnya Tuhan menghukum orang-orang yang sombong. Orang yang sombong mengandalkan kekuatannya, merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan tidak percaya membutuhkan Tuhan dalam segala perkara. Hari-hari ini dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari bersama-sama, jangan ada lagi kesombongan di dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak membutuhkan Tuhan. Percaya, ketika kita taat, hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, saya yakin percaya Tuhan juga akan mengatur setiap langkah perjalanan kita. Dan pada akhirnya, ketika kita memberi hidup diri dipimpin oleh Roh Kudus, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Menyalibkan kedagingan, menghasilkan buah-buah roh, dan yang ketiga, tidak hidup dalam kesombongan. Saya kena percaya kehidupan kita bersama-sama ketika kita mau menyalibkan daging, menghasilkan buah-buah roh, tidak hidup dalam kesombongan, maka artinya kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadikan kekuatan. Mari bersama-sama persiapan pengurapan daripada Tuhan atas setiap kita supaya Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan kita bersama. Mari pemain musik dan worship single leader untuk maju ke depan untuk persiapan pengurapan daripada Bapak Gembala. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, haleluya. Glory syukur.
Bila pada hari ini kita rindu menerima pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian untuk kita menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya. Bila pada hari ini kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Hati kita, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab kita tahu Roh Kudus adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Bersama-sama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada saat ini, hari-hari ini kita rindu menantikan Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Mari
seberapa banyak umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online. Engkau rindu menerima pengurapan Roh Kudus. Mungkin hari-hari ini hatimu sudah menjadi kering. Mungkin hari-hari ini hatimu sudah menjadi tawar. Tidak ada lagi roh yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada lagi roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sama sekali tidak ada pengharapan, tidak ada semangat di dalam hidupmu. Dan saat ini kita rindu menerima pengurapan Roh Kudus. Kita rindu menerima minyak yang baru dicurahkan atas setiap kita. Mari kita buka hati kita. Izinkan Roh Allah berkarya pribadi lepas pribadi melayani saudara. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sembah Tuhan, masuk hadirat-Nya, sujud menyembah di hadapan tatamu yang kudus. Kami bersyukur kepadamu, sebab kami punya Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Roh Kudus, penuhi kami umat-Mu, penuhi kami, puaskan setiap jiwa yang dahaga dengan sungai kehidupan-Mu. Haleluya. Sekena karala masyaralamu, sekena lama ya syaramu. Haleluya. Sekena lama, sekena lama syakala lama yamu, sekena lama syakala lama syalalamu, sekena lama, sekene lama syakala lama yamu, sekene lama syalala lama yamu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami umat-Mu. The anointing of the Holy Spirit shall fall upon us right now. Sama Roh Kudus, penuhkan kami dengan minyak baru-Mu, penuhkan kami dengan sungai kehidupan-Mu.
Jiwa kami haus dan lapar akan Engkau. Puaskan kami Roh Kudus, puaskan kami. Biarlah sukacitamu penuh atas kami. Sekekenalabalabayamu, sekekenalabalabayamu, sekekenalabalayamu, 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 sekekenalabalayamu. Haleluya. Sekekenalabalayamu, sekekenalabalayamu, sekekenalabalayamu. Haleluya. Mari kita sembah Dia dengan bahasa-bahasa. Agungkan Dia, tinggikan Dia, izinkan urapannya mengalir, memenuhi setiap kami. Dimanapun jemaat Tuhan berada, Engkau lawat Tuhan, Engkau penuhi dengan kasih dan kuasa-Mu. Sama Roh Kudus, sama penuh, melimpah, meluap. Oh, kami rasakan urapan-Mu memenuhi hati kami. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, we bless Your name, Lord Jesus. We come to Your presence, Lord Jesus. Penuh, melimpah, meluap, more power, more anointing. Segera kami rasakan urapan-Mu yang baru memenuhi hati kami. Kami rasakan minyak baru-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Amin. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menantikan esok hari, lusa, sampai 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kami rindu hidup kami diperbarui. Amin. Kami rindu hidup kami dipulihkan. Amin. Kami hidup kami rindu untuk kami mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja di antara kita, karena Allah turut bekerja di antara kita, karena Roh Allah, karena Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu hari ini. Lawatan-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Lawatan-Mu memerdekakan kami lebih lagi Tuhan. Bahkan lawatan-Mu Tuhan meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau berikan pada kami saat ini. Bila firman-Mu ini Tuhan menjadi rema buat kami, untuk menjadi bekal untuk kami semakin hari semakin diperbaharui Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu.
Engkau berikannya Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan menjadi berhasil. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati apapun ya Tuhan pengerjaannya. Tuhan Yesus, keluarganya dalam lingkup anugerah-Mu. Engkau berkati anak dan istrinya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya. Apapun ya Tuhan, menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, untuk gembala sidang yang kami kasihi Tuhan, Pastor Ronggo Effendi ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau berkati beliau lebih lagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas beliau Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati penggembalaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarganya Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati anak dan istrinya Tuhan, kesehatannya Engkau berkati Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, otoritas-Mu ada atas beliau. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-Mu ya Tuhan, yang Kau sertai Tuhan, ambil bagian melayani-Mu. Engkau tahu hati kami Tuhan. Layakan kami selalu Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, yang dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu membangkitkan Tuhan. Lawatan-Mu menyembuhkan Tuhan di setiap kami berada Amen. saat ini. Terima kasih. Dan setelah lagi Tuhan, Ya. kami akan pulang Tuhan, meninggalkan tempat ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Para kekasih Tuhan, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pertolongan, penghiburan, pengurapan oleh Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu Di dalam hidupku, Engkau besar bagi. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.